Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aunina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du, qala al-musannifu hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. Wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Qasyuti wa haddati man ajazani haddati syaihina Kai Hajabtu Salam bin Kai Hajabtu Mujib Abbas wa haddati man ajazani haddati syaihina Kai Haji Abdul Mujib Abbas bin Mahadina Mustarsyidin Al-Ghazini Budal Sarjo wa haddati syaikhina bin Masyai Mahadina Tabir Jombang wa haddati man ajazani haddati bin Masyai Ahadina Tasil Afkar. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan atainahu hukman wa 'ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma saw'in fasiqin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin wa nuhan idh nada min qabl wastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan ay atainahu lutan, ya. Wa lutan lan paring sapa ingsun ing Nabi Lut, atau langsung wa lutan lan ing Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ini banyak keparatnya apa kaumnya, ya. Ya. Sukaannya kaum Nabi Lut ini adalah homo. Wah, lek wetok gak mau. Betul. Tapi lek ketemu ambil wong lanang kaum Nabi, wah luar biasa cintanya. Itu kaumnya Nabi Lut.
Nabi Lut ini atainahu paring sapa ingsun ing Nabi Lut hukman ing hukum. Ai faslan tegesi keputusan atau pemisah bainal khusumi ing dalam antara tukaran. Nabi Lut ini diparingi keistimewaan oleh Allah bisa mendamaikan orang tukaran. Bisa mendamaikan tukaran enggak jadi tukaran. Itu Nabi Lut. Wa ilman dan ilmu. Dikasih ilmu bisa menyelesaikan jika terjadi tukaran. Itu Nabi Lut. Wa najjainahu lan nyelamataken sapa ingsun Nabi Lut minal qaryati saking desa allati inggi Korea anak kang ono opo Korea opo allati iku ta'malu ngelakoni sapa opo Korea ay ahduha bukan Korea yang ngelakoni akan tapati penduduknya jadi orangnya ya. Itu termasuk lafaz ta'malu wa najjainahu minal qaryah allati kanat ta'malu. Itu termasuk majaz mursal. Majaz alakunya adalah mahalliyah. Tapi yang dimaksud adalah haliyah. Yang menduduk. Ta'malu iku ngelakoni sapa Korea ai ahluha tegesi Korea. Itu penduduk Korea. Al-a'mala ing pirang-pirang kelakuan. Al-khabaithah ing pirang-pirang kelakuan kang Jember. Tapi bukan desa Jember, bukan desanya Pak Rosi. Ya, Jember. Artinya kelakuan-kelakuan sing paling holo. Itu namanya khaba'is. Kelakuan-kelakuan yang paling menjijikkan itu namanya khaba'is. Terus apa isinya khaba'is? Minal lewati saking pirang-pirang wong kang jima dubur lewat suka jadi kaum Nabi Lut ini sukanya itu orang laki-laki. Kalau melihat orang laki-laki ganteng luar biasa. Jadi orang perempuan gak laku waktu itu. Tidak usah kaumnya Nabi kesukaannya ya perempuan gak payu. Sing payu itu lana. Lewetok gak payu. Walaupun pakai lipstick, pakai apa ya gak laku.
Kesukaannya kaumnya Nabi Lut cuma orang laki-laki. Jadi yang dijima duburnya. Wali. Wah, luar biasa. Luar biasa. Khaba'ith, menjijikkan, kelakuan menjijikkan. Sing paling enak gak mau, tapi itu yang mau. Menjijikkan kan? Jadi kalau waktunya masa Nabi Lut, jangan gak boleh ada yang laki-laki ada di depan, langsung disamber. Paling suka, senang, cinta sekali, suka homo. Itu kaumnya Nabi akhirnya dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, diazab oleh Allah, Bumi diangkat oleh malaikat yang diutus oleh Allah, kemudian ditungkep, ya, kemudian dibalik, ya, jatuh dari atas. Ya kayak burung itu, namanya orang. Bumi diangkat, kemudian bumi itu dibalik oleh malaikat, ini jatuh. Akhirnya jatuh ke tempat yang gersang, itu yang disebut Mu'tafikah. Mu'tafikah itu kan gersang, maknanya gersang. Oh sudah, gak ada makanan, gak ada apa, gak bisa ada yang tumbuh. Sayur gak ada. Karena apa? Dari akibat perbuatan mereka. Terus waramyi, dan suka memanah, bil bunduki, kalawan step atau peluru. Funduk itu pelurunya itu namanya funduk. Yang suka pakai apa? Stapel. Tapel. Pakai tapel. Isi yang dibuat tapel itu loh, itu namanya funduk. Suka main tapel-tapelan. Itu kelakuannya Nabi Lut. Ya, terus walaibi, lan tolenan bituyuri, kalawan burung atau mano dibuat tolenan. Dibuat tolenan bukan sekedar tolenan itu sampai mati, seakan-akan diterapkan. Kadang-kadang disobek, kadang-kadang kejam. Kaumnya Nabi Lut. Ghairi dzalik. Dan dia ini mengkon kabeh. Yani lewat ramyi bil bunduk ulai. Tapi isinya ghairi dzalik ini gini nak. Kaumnya Nabi Lut itu suka ngentutan. Tut. Ya. Di mana-mana ngentut. Lewat depan orang gitu. Ya, suka ngentut. Katakanlah kayak berlomba-lomba ngentut. Jadi orang yang suka ngentutan berarti kaumnya Nabi Lut itu. Iya, lewat di mana di depan orang lewat ngejedut. Aja sudah luar biasa, duduk dengan orang banyak. Ada yang ngomong-ngomong set, ada
ada yang bunyi cereng, adanya nyeper, dan ada. Itu kaumnya Nabi Lut. Jadi suka ngentutan. Jadi kumpul dengan orang sudah biasa ngentutan. Tapi kalau orang ngentut, sampean jangan depan orang Pak tertawa, tertawa. Walaupun temannya ngentut, ojo tertawa. Ya, kalau kaumnya Nabi Lut itu ngentutan biasa, dibuat biasa. Walaupun umpamanya duduk dan ada berdiri depan orang, ada orang duduk. Walaupun di belakangnya itu lurus ke mukanya orang, jadi tuh gitu. Itu kaumnya Nabi Lut. Tapi jangan ditiru, jangan ditiru. Jadi biasa. Kalau umpamanya orang Indonesia, kadang-kadang orang Indonesia ngentut. Tapi nggak terasa. Umpamanya anaknya Sadili misalnya, Abi misalnya, umpamanya ngentut di depan orang, cuma tetap cepat ngentut banyak orang, jangan tertawa sama nggak boleh. Ada menahan perasaan menutupi kemaluannya orang, itu bisa diangkat wali. Satu contoh, ada sebuah cerita namanya Ki Hatim. Ki Hatim itu Ki Hatim Al-Asam, Sumum Al-Asam, dinamai Kiai Hatim Al-Asam. Kiai Hatim Al-Asam gini, meracang, jualan beras, ya jual segala macam lah, beras. Kemudian ada orang perempuan mau belanja, jatuh. Lah perempuan sampai jatuh, namanya orang perempuan, gitu. Lah, yatim itu bukan nggak dengar kentutnya orang perempuan yang mau belanja itu. Kemudian si perempuan malu, namanya orang perempuan kan malu kalau ngentut. Perempuan itu lebih malu jauh daripada orang laki-laki. Karena kentutnya orang perempuan itu gitu. Karena masih mampir kemana-mana. Malu. Leki Hatim itu beli Kiai, beli berasnya di Hatim, dipindahkan lemper rumahnya dan berat. Lah Kiai Hatim itu dipindahkan jawabnya ke jawaban yang lain, bukan apa, untuk menutupi rahasianya perempuan biar disangka gak mendengar. Pas orang perempuan bilang, saya beli beras berarti Kiai itu gak dengar kentut saya. Gak dengar, alhamdulillah. Katanya orang perempuan, berarti Kiai itu gak dengar bunyinya kentut saya berarti. Alhamdulillah. Lah, dengan menutupi rahasianya orang kaya itu, Kiai Hatim diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kepingin sampean diangkat menjadi walinya Allah, harus menutupi rahasianya orang lain. Menutupi rahasia agar orang perempuan malu ngentut, khawatir didengar Kiai Hatim. Kiai Hatim merahasiakan itu, Kiai Hatim bisa diangkat menjadi wali. Sehingga alat itu namanya Kiai Hatim Al-Asam. Paham gak? Jadi kesimpulannya, bukan hanya ngentut, barang siapa yang suka menutupi rahasianya orang, baik rahasia besar maupun yang kecil, rahasia bisa orang tersebut karena gara-gara menutupi rahasianya orang,
bisa diangkat menjadi walinya Allah. Paham gak? Jadi orang itu bisa diwariskan menjadi Allah bukan hanya zikir, ya, bukan hanyalah bersolawat, akan tetapi menutupi rahasia orang lain. Ini menjadi syarat bisa diangkat menjadi walinya Allah. Menutupi kentut aja ke hati bisa diangkat jadi wali. Berarti jadi wali gara-gara kentut. Ada kan? Ada jadi wali gara-gara perhatian ke istrinya, perhatian belanjanya, berantai ini ya. Itu jadi wali ya. Banyak itu ya. Paham gitu Bun? Misalkan jadi kembali lagi, kaum Nabi Lut itu suka ngentutan. Berarti siapa yang suka ngentutan depan orang banyak, duduk-duduk ngentut, berarti salah satu kaum daripada Nabi Lut itu. Ada yang di sini suka ngentutan? Ada. Sadili ya. Iya, menang pret. Menang pret. Menang ngepret. Ya. Jangan suka entutan. Berarti kena tetesnya kaumnya Nabi Lut. Ya, Bun. Terus apa lagi? Innahum setuni innahum setuni penduduk Korea atau kaum Nabi Lut lah, sama penduduk Korea yang menempati di daerah Mu'tafikah. Iku kanu ono sopo kaumnya Nabi Lut boleh. Iku kaum sauin, kaum kang paling olok, paling bejat kelakuan, paling tidak berakhlak kelakuan. Lafaz sauin iku masdaru asa'ahu, masdari lafaz asa'ah. Iku masdaru asa'ah, masdari lafaz asa'ah. Asa'ahu ngalak ngoloaken sapa wong ing ghair fasikina kang padha fasik kabeh. Fasikina kang padha fasik kabeh. Asahu ngoloaken sapa wong ku ing ghair. Naqidus naqido sirrihi
ing kontasi siri wong fasikina kang podo fasik kabeh. Jadi kaum Nabi Lut itu adalah kaum yang paling jelek. Kaum yang paling jelek. Kaum yang paling kelakuannya menjijikkan. Menjijik. Mereka nopo? Karena kaum Nabi Lut itu adalah orang-orang yang fasik. Kelakuannya cuma bukan orang perempuan yang disukai, lanang-lanang yang disukai. Ya ini lanangan, bukan betoan, lanang. Lek ketemu dengan orang laki-laki ganteng pada masa itu jangan hati-hati. Hati-hati. Apalagi laki-laki sekarang, muda-muda sekarang. Kan perawatannya kayak orang arek wedok, pemuda sekarang. Iya. Perawatannya kayak orang laki-laki, kayak orang perempuan. Pakai skincare, pakai ini, pakai sabun ini. Itu loh. Andai kata hidup pada masa kaum Nabi, paling laris itu orang-orang. Wedok pada itu gak laku. Walaupun cantik bagaimana, waktu itu gak laku. Waktu itu gak laku. Nah, ada satu cerita. Ketika Allah Ta'ala menurunkan bala terhadap kaum Nabi Lut itu. Allah Ta'ala menugas 3 malaikat. Menugas 3 malaikat itu ada di antara malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jibril. 3 malaikat diutus, tapi sebelum mampir ke dalamnya Nabi Lut, mampir dulu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Karena ketika malaikat yang ditugas Allah Ta'ala untuk mengutuk kaum Nabi Lut, ada kabar juga, dapat kabar juga Allah Ta'ala akan mau disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah tua, gak punya anak. Hanya turun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata, ganteng nak, berupa manusia. Lebih ganteng daripada ganteng pada Akbar. Akbar kan tiduran. Ya, coba. Ganteng malaikat. Artinya malaikat itu berupa manusia. Kan malaikat itu bisa berupa manusia, ya bisa malaikat. Datang diutus Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus dicepakno. Karena Nabi Allah Ibrahim paling suka ke tamu. Maka Nabi Ibrahim ini tamu 2 itu disembelihkan kambing nak. Wah, hebat Nabi Ibrahim. Ya. Yang menjaga itu kambingnya Nabi Ibrahim itu asuh. Lo asuh itu kalungan emas. Dikus ke kalung untuk mengawasi kambing itu. Berarti orang perempuan yang suka emas berarti kayak asuh. Kan? Iya. Jadi yang ngawasi kambingnya Nabi Lut, sampai Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim kaya raya.
sekali kurban aja 14 M. Andai kata dihitung sekarang 14 M. Ini kan 14 M. Loh kan iya nak. Kambing 1000, sapi 300 ya. Terus unta 100. Kalau dikalikan dihargakan sekarang misal 3 juta misalnya. 50 juta misalnya. Itu kan bisa 14 M sekali kurban. Jadi yang ngawasi hewan-hewan Nabi Lut, Nabi Ibrahim, itu bukan Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Kan kaya raya. Itu yang menjaga siapa? Asu. Asu ini nak diberi kalung oleh Nabi Ibrahim. Kalung. Wah, kalungnya itu murni nak. Kalau sekarang walaupun emas pakai berapa gram, itu kan emas ecek-ecekan kadang-kadang. Bukan emas 24 karat. Oh. Dikalungi oleh Nabi Ibrahim. Dikalungi berapa? Berarti perempuan yang suka emas berarti kayak itu. Ya perempuan yang sekarang itu loh, yang nggak wajar pakai. Sekarang itu kan begini, berlebih-lebihan pakai. Pada Allah Ta'ala tidak suka berlebih-lebihan. Kalung sampai nutupi apa? Apa namanya ini? Dadanya, yang ada gunungnya itu. Kalau gelangnya dari sampai ke sikunya. Kadang-kadang hidungnya ditusuk. Ya. Juga kakinya dikasih benggel umpamanya, benggel emas umpamanya. Itu kalau sekarang itu berlebih-lebihan. Berarti orang yang suka kayak itu berarti sama dengannya anjingnya Nabi Ibrahim yang diberi kalung untuk menjaga apa? Hewan itu. Betul kan? Oh. Jadi Nabi Ibrahim ini karena kaya raya, setiap tamu dinyembelikan sembelikan kambing. Kan sukanya Nabi Ibrahim itu tamu, suka tamu Nabi Ibrahim, subhanallah. Kalau orang ada tamu diperhatikan teman Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim kaya raya. Jadi resepnya orang itu kalau kepingin kaya raya, kau usah pergi ke dukun, sering bersedekah, itu menjadi pembuka pintu rezeki untuk bisa lancar. Umpamanya sepi, umpamanya ya sedekah. Tapi jangan ambil butuhnya toh. Memang sudah dibiasakan. Setiap tamu disembelikan kambing. Masanya luar biasa. Masa luar biasa. Ya, ketika itu ada tamu. Tamu itu ada orang laki-laki 3 datang. Ganteng luar biasa. Sehingga gantengnya itu gak biasa yang kelihatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Disembelikan kambing oleh Nabi Ibrahim. Terus masak sudah disuguhkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah disuguhkan, monggo makan. Misalnya mas misalnya. Atau bapak umpamanya. Jika gelem makan gak nyicipi belas, ya gak megang belas. Mau gimana mau makan? Memang malaikat kan gak makan dan gak minum. Cuma rupanya rupa manusia. Takut Nabi Ibrahim, opo kartu wong itu. Dikasih suguhan buat makan ya. Apa karena gak enak, apa karena apa? Akhirnya malaikat langsung bilang, Assalamualaikum ya Nabi Ibrahim. Saya kesini ditugas oleh Allah. Saya ini malaikat. Ya pantas sih. Namanya malaikat. Walaupun dikasih guli ya gak mau. Dikasih ya gak mau. Cuma orangnya itu
berupa manusia. Iya. Nabi Ibrahim, namanya orang Nabi Ibrahim itu paling menghormati tamu Nabi Allah Ibrahim. Disembelikan kambing, dimasak gulai, dimasak ini. Ada satinya barang. Bukan hanya sekarang, ada mulai dulu ada sate. Sate yang barang digulai, dimasakkan Arab barang. Setelah terus disuruh makan, ternyata tamu tadi itu tidak cuma mantu-mantu, dengar-dengar, mantu-mantu aja. Nggih, gitu aja. Nggih. Jika mau nak, walaupun masak gulai, walaupun dikasih tiuti, walaupun apa, gak mau. Malaikat pun minumannya lagi gak enak, gak mau. Tahu-tahu setelah bilang, saya ini sebetulnya Nabi Ibrahim ditugas oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada sampean. Kabar gembira. Nopo niku, kata Nabi Ibrahim. Artinya sampean ini diwarisi anak sekarang. Gembira Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu mau pulang, sudah saya pamitan Ibrahim. Mau kemana sekarang? Saya mampir ke Nabi Lut. Loh itu apa tuh? Itu termasuk Nabi Lut tuh. Termasuk apa ya? Itu masih ponakan saya. Oh, geng. Masih ponakan. Mampir. Nitip. Malaikat jangan Nabi Lut harus beres. Kalau masih keluarga sampai beres, pasti selamat, kata malaikat. Terus pulang dari dalamnya Nabi Ibrahim, terus pulang. Terus ketemu dengan orang perempuan. Siapa perempuan itu? Cantik luar biasa. Ketemu dengan 3 malaikat yang berupa manusia cantik. Langsung tanya, Mbak, andai kata Mbak Ning atau Ning, Mbak, saya mau tanya, Mbak. Nggih. Siapa mau tanya apa, Pak? Mau tanya apa, Mas? Mau tanya Nabi Lut itu cantik luar biasa. Artinya kalau ada sekarang, Akbar walaupun nggak makan 1 hari bisa kenyang. Saking cantiknya putranya Nabi Lut. Terus tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau tanya Mbak, di mana dalamnya Nabi Lut? Oh, oleh Nabi istrinya apa? Putranya Nabi Lut. Oh, sampai mau ke sana, nggih. Hati-hati ya ke sana. Atau walaupun nggak ke sana nggak apa-apa. Karena nanti sampean bahaya di sana. Karena kaumnya Nabi Lut itu kaumnya Abah misalnya, atau Nabi itu sukanya orang laki-laki yang ganteng. Ketepatan sampean kan ganteng luar biasa. Nanti jadi rebutan, bahaya nanti. Sak kampung rebutan nanti itu, sampean bahaya. Terus memaksa untuk hadir. Nah, setelah hadir mendengar kan istrinya Nabi Lut itu kan kafir, kafir. Siapa itu? Woro-woro telah masuk ke dalamnya Nabi Lut, woro-woro ke temannya itu. Bahwa Nabi Lut punya tamunya itu ganteng luar biasa. Udah moro sakampung saling rebutan. Tapi malaikat itu niat mengutuk itu, sebelum dikutuk Nabi Lut dan putra-putranya dan apalagi dan kaum-kaumnya yang beriman,
yang beriman disuruh pindah ke kampung lain. Kampung lain. Disuruh pindah kampung lain. Nabi Lut dan pengikut Nabi Lut dan putra-putra yang lain dipindah, ikut pindah ke tempat lain. Adapun istrinya ditinggal karena kafir. Kafir. Setelah keluar Nabi Lut dari kampung dan anaknya dan pengikut-pengikut yang lain keluar, kemudian bumi itu oleh malaikat, ya beres, tapi saya sampean harus keluar dulu, nanti tak kutuk, beres, jangan khawatir, saya ini malaikat. Udah leko, siapa leko? Nabi Lut. Karena royoan, Bapak, saya tak kutuk, sampean keluar aja dulu. Setelah keluar, Nabi Lut keluar dan putra-putranya yang iman keluar dan pengikut keluar, akhirnya diangkat bumi oleh malaikat yang tinggi, diangkat sampai mendur. Dia setelah diangkat kemudian dibalik bumi itu, udah jatuh dari atas. Kaum yang suka gumu itu, ya kayak burung itu, jatuhnya kayak burung. Akhirnya jatuhlah ke tanah itu, namanya tanah tersebut disebut tanah Mu'tafikah, karena sejatuh itu tanah itu bisa kering, garing semua, gersang, gak ada tumbuh-tumbuhan, gak ada makanan, gak ada apa. Makanya tanah tersebut dinamakan tanah Mu'tafikah. Itu begitu ceritanya. Terus kesampean jangan suka terus wa ta'allahu lan manjengaken sapa ingsun ing Lut fi rahmatina ing rahmat ingsun. Artinya Nabi Lut dan pengikutnya diselamatkan bi anjainahu kalawan nyentonya namataken ingsun ing Lut min qaumi sangking kaumnya Nabi Lut. Inau sesungguhnya min qaumi sangking kaumnya Nabi, inau sesungguhnya Lut minas solihina, ikut setengah sangking pirang tukang soleh. Tapi yang dimaksud ini Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya Nabi Lut yang beriman dan putranya ini diselamatkan daripada kutukan kaum Nabi ketika malaikat itu mengangkat bumi ke atas. Sebelum bumi ini diangkat, malaikat ini memberi saran ke Nabi Lut, suruh keluar di kampung itu. Pengikutnya Nabi Lut yang suruh keluar. Nama itu diselamatkan, dimasukkan ke dalam rahmat. Jadi orang yang soleh sekarang, kalau orang ahli ibadah, itu bukan bala. Nggak ada orang ahli ibadah, orang yang beriman itu dibala oleh Allah Ta'ala. Buktinya ini, pasti diselamatkan. Buktinya ini, Nabi Lut dan putranya dan pengikutnya, kecuali istrinya, ya istrinya ditinggal Nabi Lut, itu diselamatkan dari ancaman bala. Tetapi mereka yang tidak tawadu, takwa, iman, pasti dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpamanya ada orang ibadah itu misalnya kena, itu namanya musibah, itu namanya ujian, balaan hasanah, bukan kutukan, jadi gak ada namanya orang Islam, namanya orang yang beriman dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya Nabi Allah Lut dan pengikutnya dan putra-putranya itu diselamatkan
tetap ditaruh di dalam bingkai rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kutukan Allah didatangkan kepada kaumnya Nabi Lut yang kurang ajar. Wa Nuhan idz nada fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Summa qala wallahu sawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Ya Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Rabbi fanfa'na bi barakati husna bi hurmati wa amin fi tariqati wa mu'afati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Allahumma sakhir lana al-Qur'an, Allahumma sayyidina, Allahumma sayyidina lana, Allahumma sakhir lana al-kutub kullaha, Allahumma sakhir lana al-kutub, Allahumma sakhir lana al-kutub. Assalamualaikum ya rijal al-ghaib ya adam bil wajh ya ruhadat syaihina ya Imam Hashim Asy'ari ya ruqabah ya nuqabah ya jawab ya qadi ya sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.